Ya, pemirsa, pesawat penumpang Delta Airlines ini terbalik saat mendarat di Toronto, Kanada pada Senin lalu. Untuk menganalisa apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan ini, kami ajak Anda untuk berbincang dan bertanya langsung dengan Kapten Hanafi. Selamat sore, Kapten. Selamat sore, Mbak Nadila, Mbak Rehana. Iya. Oke, Kapten, kita ketahui ya bahwa penyebab dari kecelakaan ini sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan, jadi kita belum tahu pasti begitu. Tapi informasi yang beredar penyebabnya adalah karena faktor cuaca. Dari analisa Anda seperti apa? Terima kasih, Mbak. Betul sekali. Faktor cuaca salju atau snowy ini memang betul-betul sangat berbahaya. Tapi sebenarnya perlu diketahui juga, tidak semua airport yang namanya hujan salju atau badai salju itu bisa mencelakakan. Anda bisa bayangkan berapa banyak di dunia negara-negara yang bersalju. Kalau memang membahayakan, tentunya setiap hari pasti ada celaka. Karena biasanya airport atau runway yang bersalju itu sudah dikeringkan dulu, sudah di-ice namanya. Jadi sebelum pesawat mendarat atau take off, baik apron, tempat parkir pesawat maupun landasan, itu sudah dibersihkan saljunya. Nah, yang kita nggak mengerti apakah di Toronto ini sudah betul-betul clear dari salju dan kabarnya sudah boleh didarati. Artinya itu cukup safe. Cuma kenapa bisa sampai patah landing gearnya ataupun pesawatnya terbalik side up and down seperti ini yang perlu diketahui nanti dari hasil penyelidikan karena pilotnya masih hidup kan. Jadi nanti bisa ditanyakan pilotnya kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi faktor-faktornya tentunya sang pilot itu sendirilah yang tahu. Itu salah satunya begitu, Mbak. Oke, baik. Kapten Hanafi, ini kami juga sempat mendapatkan informasi kalau misalnya desain pesawat ini, terutama di bagian sayap ini, didesain untuk rapuh begitu ya. Nah, ini dari pandangan Anda sendiri seperti apa melihatnya, Pak? Tidak semua pilot ataupun pabrikan pesawat menginginkan pesawatnya patah ataupun terpisah dari bodinya. Semua pasti tidak menginginkan hal seperti itu. Dimana kalau seandainya kena impact, kena celaka seperti ini, sekuat apapun juga sayap pesawat pasti akan patah. Karena kena benturan yang keras sekali, landingnya yang keras sekali, sehingga membuat roda pendarat atau landing gearnya patah. Kita bisa lihat di layar televisi juga, salah satu main landing gearnya hilang. Dan nose wheel-nya ataupun roda depan itu masih utuh. Jadi karena hard landing ataupun kemungkinan besar landingnya keras sehingga membuat roda pendaratnya menjadi patah, akhirnya pesawatnya oleng dan membuat sayapnya menjadi patah. Begitu. Oke, Kapten. Ketika pilot ini sudah tahu bahwa landasannya ini berbahaya, apakah mereka boleh untuk tidak melakukan take Pendaratan. ke landasan itu, Ya, pendaratan pendaratan ke ya. landasan tersebut atau seperti apa? Kalau pilotnya merasa itu tidak safe, dia pasti akan lari ke airport lain dengan istilah namanya adalah divert to alternate airport dan tidak bisa dipaksakan. Pilotnya tahu, tapi karena dari pihak ATC-nya pun sudah mengatakan bahwa kondisi airportnya tidak terlalu tertutup untuk mendarat, maka pilotnya mengambil keputusan untuk mendarat. Tapi salah satu kemungkinan besar yang membuat celakanya pesawat ini banyak faktornya. Contohnya dalam kondisi cuaca anginnya itu cukup keras, Mbak. Cukup keras anginnya, yaitu sekitar 28 knots dengan gusty 30 knots kurang lebih. Nah, itu pengertiannya kalau ada gusty setinggi itu angka kecepatannya, maka kecepatan ataupun arah dari angin itu akan berubah-ubah secara cepat sekali di mana pilot tidak bisa tahu
Karena kecepatan dan arahnya berubah sedemikian cepatnya. Yang pertama dari depan anginnya, bisa tiba-tiba dari belakang, dari samping kiri atau dari kanan. Itu namanya gusty. Dan ini sangat bahaya sekali untuk pilot yang mau mendaratkan pesawatnya. Ditambah lagi, mungkin saja pada saat itu salju juga mungkin baru turun atau sedang turun, dan kecepatan angin bisa saja dibarengi pada saat itu apakah ada wind shear atau ada microburst. Nah, ini istilah meteo lagi bagi pilot. Semua pilot pasti tahu seperti itu. Jadi Baik, dalam hal Kapten. ini nanti pemberitaan, ya lanjut. Baik, Kapten, ini artinya batasan kecepatan angin sebetulnya ini yang aman berapa, Pak? Bukan yang aman ya. Kalau yang aman itu semuanya aman, tapi yang tidak aman. Nah, ini yang kita sebutkan adalah maksimumnya. Setiap pesawat itu ada maksimumnya, walaupun semua jenis pesawat dikategorikan hampirlah sama. Misalnya maksimum crosswind-nya atau angin dari samping kiri ataupun kanan itu sekitar 30 sampai 35 knots. Hampir semua tipe pesawat sama. Namun yang kita tidak tahu adalah yang seperti saya katakan tadi adalah gusty. Gusty ini yang sangat bahaya, dan gusty di sini 35 knot kurang lebih. Ini yang membuat pilot menjadi trauma kalau seandainya landing seperti ini, di mana kecepatan dan arah angin akan berubah secepat itu, sedrastis itu, di mana pilot tidak bisa mengetahui atau tidak bisa menyadari adanya perubahan yang tiba-tiba. Ini yang bahaya. Ditambah lagi, barangkali mungkin ada microburst atau ada wind shear yang kita tidak tahu. Dan yang terakhir adalah teknik landing dari pilot itu sendiri yang menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya pendaratan dengan selamat. Semua di tangan pilotnya sendiri. Kalau kita lihat seperti ini, pesawat itu mendarat begitu kerasnya menghujam landasan atau bumi sehingga membuat landing gear menjadi patah. Ini berarti landingnya boleh dikatakan cukup keras, hard landing. Itu yang membuat celaka. Kalau seandainya landingnya sedikit positif aja, jangan terlalu keras seperti itu, mungkin jadi aman. Begitu, Mbak. Oke, Kapten. Jika kita lihat kondisi pesawat saat kecelakaan ini, sayapnya patah, kemudian pesawat dalam kondisi terbalik. Namun penumpang yang ada di dalam ini masih dalam kondisi yang alhamdulillah aman, tidak ada korban jiwa. Apakah Kapten setuju dengan pesawat yang didesain seperti ini, Kapten? Saya setuju saja. Tapi yang membuat selamat, mereka itu menggunakan sabuk pengaman. Diyakinkan 100% penumpangnya menggunakan seat belt atau sabuk pengaman. Anda bisa bayangkan kalau pesawat sampai upside down seperti begini, kalau mereka tidak menggunakan seat belt, maka mereka akan terpental dan akan terbentur kepalanya ke semua bagian pesawat, dan itu yang akan membuat celaka. Tapi kenyataannya semua penumpang selamat, hanya luka-luka sangat wajar karena benturannya keras sekali. Jadi ini yang membuat penumpang itu selamat bukan karena wingnya yang gampang patah ataupun menyelamatkan sang penumpang, tapi karena penumpangnya disiplin. Mereka menggunakan seat belt semuanya. Ini yang perlu dipanuti, dituruti bagi seluruh penumpang yang naik pesawat, itu tetap mutlak harus menggunakan seat belt demi safety mereka masing-masing. Itu loh, Mbak. Baik, Kapten Hanafi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan artinya ini seatbelt sangat penting sekali ya untuk keamanan bagi semua penumpang. Terima kasih Kapten Hanafi, selamat kembali beraktivitas.